Tes, 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 tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. معاشر المسلمين والmuslimat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini biiznillah subhanahu wa ta'ala kembali kita akan melanjutkan materi kajian kita dalam membahas kiprah wanita muslimah generasi salaf di dalam membawa tongkat estafet ilmu syar'i. Ini adalah salah satu di antara pembahasan yang penting untuk kita kaji, penting untuk kita bahas, yang berkaitan dengan wanita, menunjukkan bahwasannya wanita tidaklah dibedakan dari para laki-laki di dalam kewajiban mereka dalam menuntut ilmu syar'i. Bahkan ada hukum-hukum yang secara khusus ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita yang wajib bagi mereka untuk mempelajarinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan wanita dan juga ilmu. Bagaimana sejarah yang telah dituliskan oleh para ulama yang berkaitan dengan para wanita. Dan tentunya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada banyak sekali kisah-kisah dan juga tema yang diangkat oleh para ulama tentang para wanita dan juga ilmu syar'i. Di antaranya adalah man zawwaju banatihim litalamidhihim. Ada orang-orang yang menikahkan putri-putri mereka kepada para murid-murid mereka, para masyayikh, para alim ulama, para guru, para kiai di era salaf yang mereka mereka sengaja menikahkan putri-putri mereka dengan para penuntut ilmu syar'i. Dan sangat jelas tujuannya, yaitu untuk memperbaiki generasi manusia. Tidak ada peradaban yang paling mulia di muka bumi ini melainkan peradaban Islam. Kenapa? Karena di dalam Islam wanita sangat dijaga. Jadi salah satu di antara kunci baiknya peradaban sebuah bangsa adalah wanitanya terjaga. Apabila wanitanya sudah rusak, maka bangsa itu akan rusak. Ini adalah salah satu di antara perkara yang sangat ma'lum, sangat diketahui oleh siapapun kita. Oleh karena itu, seorang penyair pernah menjelaskan bahwasanya seorang wanita itu adalah madrasah, adalah sebagai sekolahan bagi putra-putrinya. Kalau wanitanya baik, maka kita sejatinya tengah mempersiapkan satu generasi yang sangat hebat. Au zawwaju syuyukhahum banatihim. Atau ada orang-orang itu, para penuntut ilmu, yang mereka menikahkan guru-guru mereka dengan putri-putri mereka. Jadi anak wanitanya sengaja dinikahkan oleh guru-gurunya. Ya, ini menunjukkan bahwa ada perhatian yang sangat mendalam di antara para salaf, di era para salaf, perhatian mereka terhadap wanita dan juga ilmu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada satu perkara yang penting untuk kita ketahui, yaitu bahwa di dalam syariat Islam tidak ada pembatasan gender dalam kewajiban menuntut ilmu. Yang kemarin telah kita jelaskan bahwa menuntut ilmu yang hukumnya fardu ini berlaku untuk laki-laki dan juga berlaku untuk perempuan secara sama. Dalam hukum salat, hukum taharah, hukum bersuci, wanita dan juga laki-laki memiliki kewajiban yang sama. Harus sama-sama belajar wudu, harus sama-sama belajar tayamum,
harus sama-sama belajar menutup aurat dan yang lain sebagainya. Ini perkara yang berserikat antara laki-laki dan juga perempuan. Kemudian dalam ibadah salat, ya. Kemudian dalam proses pembayaran zakat. Kemudian dalam batasan halal dan juga haram. Dalam urusan mengkonsumsi makanan, dalam berdoa, semuanya menjadi hal yang sama antara laki-laki dan juga perempuan. Tidak ada yang dibedakan di dalam syariat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang penting yang berikutnya adalah bahwa keutamaan ilmu syar'i, ya, keutamaan ilmu syar'i berlaku untuk para wanita sebagaimana berlaku untuk laki-laki. Jadi yang pertama tadi, tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan di dalam kewajiban mereka untuk menuntut ilmu syar'i. Bahkan tadi sudah kita cuplik di awal bahwa ada hukum-hukum yang mana wanita itu justru lebih ditekankan untuk mempelajarinya daripada laki-laki. Khususnya yang berkaitan dengan darah kebiasaan wanita. Yang mana pembahasan terkait tentang darah kebiasaan wanita ini menyangkut banyak sekali hukum di dalam Islam. Ya, menyangkut banyak sekali hukum di dalam Islam dan wanita wajib untuk mempelajarinya. Wanita wajib untuk mempelajarinya. Mulai dari pembahasan seputar masalah haid, kemudian nifas, istihadah. Ini wanita harus bisa membedakan mana darah haid, mana darah nifas, mana darah istihadah. Jangan tangannya kena pulpen, coblos keluar darah, ini saya sudah haid. Ini tidak bisa. Ya, ini harus dipelajari. Wanita semuanya harus mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan darah kebiasaan wanita. Nanti berkaitan itu dengan itu pula ma'asyiral muslimin banyak hal, mulai dari pernikahan, ya, mulai dari pernikahan, kemudian talak, kemudian masa iddah, masa ihdad, masa berkabung, ya, dan yang lain sebagainya. Ini semuanya berkaitan dengan darah kebiasaan wanita, yang mana wanita harus paham, harus mengetahui tentang hal tersebut. Ya, tentang hal tersebut. Masalah pernikahan pun juga sama. Wanita harus mengetahuinya. Jangan sampai suaminya belum lama meninggal dunia, dan ini yang beberapa kali terjadi dan kami mendengarnya, adalah seorang wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, belum selesai masa iddah, masih masa berkabung, kemudian menikah lagi. Ya, kemudian menikah lagi. Dalam hukum syar'i tidak diperkenankan. Dalam hukum syar'i tidak diperkenankan, tapi ini sering sekali terjadi. Tatkala seorang suami meninggal dunia, seorang wanita masih punya kewajiban untuk berkabung, ya, untuk berkabung, menunjukkan tentang kesedihan dia ditinggal oleh pemimpinnya, oleh suaminya, oleh orang yang telah menikahinya. Jangan suaminya kemarin meninggal dunia, hari ini sudah bersolek lagi. Ini menunjukkan tentang kegembiraan. Hore, suamiku sudah meninggal dunia. Ini tidak diperkenankan. Sampai selesai masa iddah, selesai masa ihdad, baru kemudian dia boleh menikah lagi. Ya, menikah lagi. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah perkara yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, yang tadi sudah kita sebutkan juga, bahwa keutamaan ilmu syar'i itu tidak semua keutamaan yang berkaitan dengan ilmu, sebagaimana berlaku untuk para wanita, sebagaimana berlaku untuk laki-laki, juga berlaku untuk para wanita. Semua keutamaan-keutamaan yang kemarin telah kita sebutkan, sebagaimana berlaku untuk para laki-laki, juga berlaku untuk para wanita. Ya. Dan yang lebih menakjubkan ma'asyiral muslimin, tatkala Nabi SAW beliau mengatakan, wa innal ulama'a warathatul anbiya, dan bahwasanya para ulama itu adalah ahli waris atau pewaris, Pak. Apa bedanya ahli waris sama pewaris? Kalau si bapak meninggal dunia, bapak ini namanya pewaris atau ahli waris? Ahli waris atau pewaris? Kalau di KBBI, apa KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia, sependek yang Anda tahu. Jadi kalau di terjemahan, di buku-buku terjemahan itu kan sering sekali dikatakan ulama adalah pewaris para nabi.
Kalau Anda pernah lihat, yang benar itu adalah ahli warisnya. Jadi para nabi itulah yang pewaris, ya, mereka yang mewariskan, itu namanya pewaris. Pewaris bahasa Arabnya adalah al-muwarrith, orang yang meninggalkan tarikah, meninggalkan harta atau hak yang dia tinggalkan. Kata Nabi SAW, wa innal ulama'a warathatul anbiya. Ya, dan sesungguhnya para ulama itu adalah ahli warisnya para nabi. Kemudian kata Nabi SAW, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Dan para anbiya, para nabi, mereka tidaklah meninggalkan dinar dan juga dirham. Wa innama warrathul ilma. Dan para nabi serta para rasul mereka tidak lain hanyalah mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sejatinya dia telah mendapatkan warisan yang sangat banyak dan juga berharga. Para ulama kita mengatakan Nabi SAW menyebutkan bahwa ulama itu adalah ahli warisnya para nabi. Dan kalau kita perhatikan Nabi SAW secara spesifik beliau mengatakan warathah. Warathah itu bentuk plural, bentuk jamak. Mufradnya warith. Ahli waris satu itu namanya warith. Kalau banyak namanya warathah. Gitu ya, namanya warathah. Seseorang itu kalau di dalam kajian ilmu waris, seseorang itu tidak bisa untuk mendapatkan harta waris dia menjadi ahli waris yang berhak untuk mendapatkan harta waris kecuali apabila ada kedekatan, gitu ya. Apabila ada kedekatan. Apabila antara yang meninggal dengan dia ada penghalang terlalu jauh, maka dia tidak mendapatkan harta waris. Meskipun dia sebenarnya adalah ahli waris. Ahli waris laki-laki secara global ada 10, secara terperinci ada 15. Ar-Rahabi beliau mengatakan wal warithuna minar rijali 10 asma'uhum ma'rufatun mushtahirah. Ahli waris dari kalangan laki-laki ada 10. Gelar-gelar mereka semua sudah dijelaskan. Ali bin ibni mahma nazala wal abu wal jaddu lahu wa in ala sampai akhir nazam. Adapun yang perempuan kata Ar-Rahabi ada 6. Wal warithatu minan nisa ada 7. Wal warithatu minan nisa'i 7. Lam yu'ti untha ghairahunna syar'u. Bahwa ahli waris dari perempuan itu ada 7. Selain mereka tidak akan diberikan. 7 ini secara global. Nah, jadi orang itu kalau seandainya antara yang meninggal dunia dengan dia ada yang lebih tinggi dan lebih dekat kepada orang yang meninggal, maka dia tidak mendapatkan jatah. Jadi contoh misalnya cucu laki-laki. Cucu laki-laki itu adalah termasuk bagian dari ahli waris. Kalau seandainya ada yang lebih dekat kepada orang yang meninggal dunia, contohnya misalnya siapa? Anaknya, anak laki-lakinya, maka cucu itu tidak akan mendapatkan jatah warisan. Kenapa? Karena meskipun cucu itu ahli waris dari kakeknya, namun ada yang lebih dekat antara yang menjadi penghalang antara dia dengan orang yang meninggal dunia. Yang itu dalam ilmu waris disebut dengan al-hajb. Hajb itu artinya yang menutup. Dan ini namanya hajbu hirman. Menutup yang menjadikan orang lain ahli waris tidak mendapatkan warisan. Jadi ma'asyiral muslimin, Nabi SAW ingin mengatakan kepada kita bahwa para ulama itu saking dekatnya dengan para nabi, mereka itu adalah orang yang berhak mendapatkan warisan dari mereka. Jadi Nabi SAW ingin menjelaskan kepada kita bahwa salah satu keistimewaan para ulama itu adalah mereka punya kedekatan dengan para nabi, gitu ya, kedekatan dengan para nabi, sehingga mereka adalah orang-orang yang berhak untuk menerima warisan para nabi berupa ilmu syar'i. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tatkala Nabi mengatakan wa innal ulama, dan bahwasanya para ulama ini keutamaannya berlaku untuk laki-laki dan juga berlaku untuk perempuan. Kalau dalam kajian ilmu waris, yang menjadi ahli waris itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan.
Ada kalanya wanita itu yang sangat dekat, tapi justru dia tidak mendapatkan jatah warisan, gitu ya. Tidak mendapatkan jatah warisan. Kenapa? Ya ada banyak faktor. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau warisan itu berupa non material seperti ilmu, maka tidak ada perbedaan antara laki-laki juga dengan perempuan. Jadi baik ulama itu laki-laki atau ulama itu perempuan, selama mereka adalah orang yang berilmu, maka mereka memiliki kedekatan dengan para nabi. Ya, memiliki kedekatan dengan para nabi. Jadi tatkala kita bahas keutamaan ilmu syar'i, maka berlaku untuk laki-laki dan juga berlaku untuk perempuan. Motivasi untuk belajar berlaku untuk laki-laki dan juga berlaku untuk perempuan. Oleh karena itu nanti akan kita lihat betapa banyak para wanita yang semangatnya itu tidak kalah dengan semangatnya laki-laki di dalam menuntut ilmu syar'i. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu di antara kisah yang menarik adalah sebuah kisah yang disebutkan yang sangat masyhur di akhir-akhir abad yang ke-6 Hijriah. Abad 600-an Hijriah. Disebutkan di sini wujidat nuskhatun min sihahil jauhari. Ada sebuah naskah. Nuskhah itu terjemahannya adalah naskah, ya. Jadi bahasa Indonesia yang bahasa Arab yang diindonesiakan atau bahasa Indonesia yang diarabkan. Bahasa Indonesia, bahasa Arab yang diindonesiakan, gitu ya. Wujidat nuskhatun min sihah al-jauhari. Terdapat sebuah naskah dari Sihah. Sihah itu adalah nama kamus. Ya, namanya Mukhtar As-Sihah, karya Al-Jauhari rahimahullahu taala. Salah satu di antara naskah kamus yang sangat masyhur di kalangan para penuntut ilmu. Ya, kamus itu sangat banyak, di antaranya adalah Mukhtar Sihah, karya Al-Jauhari. Ada kamus Lisanul Arab yang sangat panjang, ya. Kemudian ada kamus-kamus yang lainnya. Bi khatin jamil, di mana naskah itu tertulis dengan tulisan yang sangat indah. Tulisannya itu sangat apa? Sangat bagus. Ternyata setelah ditelisik, jadi kalau zaman dulu, Pak, orang pengen punya kitab itu nggak bisa fotokopi. Mereka harus apa? Nulis sendiri. Jadi kalau saya nulis buku ini misalnya. Tatkala saya nulis buku ini, di dunia naskah buku ini tuh cuma satu ini. Kalau zaman sekarang orang Indonesia punya buku ini, orang Malaysia punya buku yang sama, karena sudah apa? Sudah banyak percetakan. Kalau zaman dulu ndak ada. Kalau saya nulis buku ini, ya sudah ini aja. Di dunia ini apa? Cuma ini. Saya bisa baca, orang lain bisa baca buku ini dengan salah satu dari 3 cara. Yang pertama, pinjem. Ya. Yang pertama, pinjem. Dan dulu para ulama itu membuat satu sistem yang sangat ketat dalam masalah peminjaman buku. Kenapa? Karena memang buku itu cuma satu-satunya di dunia. Kalau sampai rusak, sudah nggak ada lagi. Ya, sudah nggak ada lagi gantinya. Tidak ada lagi gantinya. Beda dengan zaman sekarang. Buku rusak, buku rusak nanti bisa diganti lagi. Zaman dulu tidak bisa. Yang pertama pinjam. Yang kedua adalah minta tolong kepada tukang tulis. Jadi dulu ada tukang fotokopi. Tapi tukang fotokopinya itu mereka tidak fotokopi pakai mesin. Mereka juga nulis juga. Ya, mereka juga nulis, setelah selesai baru diberikan kepada yang pesan, ya. Ini tukang fotokopi tapi ngoyone luar biasa, ya. Semakin tebel bukunya, ya, semakin waktu yang harus diluangkan semakin banyak. Yang ketiga, nulis sendiri. Ya, nyalin ulang, ya, dari awal sampai akhir. Nah, itulah nanti ma'asyiral muslimin sebab satu kitab itu kadang-kadang ada teksnya itu yang beda antara satu dengan yang lainnya. Jadi buku-buku abad 300-an Hijriah yang sampai ke zaman kita itu ada kalanya ditulis oleh Abdullah, ada kalanya ditulis oleh Abdurrahim, ada kalanya ditulis oleh fulan. Sampai naskahnya di Prancis misalnya, sampai naskahnya di Italia, sampai naskahnya di Jami'atul Imam Muhammad bin Saud, itu beda-beda karena yang nulis yang nulis beda-beda. Nah, jadi ada sebuah buku zaman dulu yang tulisannya itu sangat indah.
setelah dicek ternyata itu adalah limro'ah. Itu adalah buku yang disalin oleh seorang wanita. Jadi seorang wanita nyalin apa, Pak? Nyalin kamus. Ada nggak, Pak, orang zaman sekarang yang nyalin kamus, Pak? Kamus disalin, ya. Zaman kita tidak ada, dan termasuk di antara yang pernah menyalin kamus adalah guru kami, Al-Ustaz Aun Rafiq Ufran, rahimahullahu taala. Beliau nyalin kamus kamus yang tebalnya segini. Kamusnya namanya Kamus Mahmud Yunus. Jangan kalau lihat nanti kamusnya cukup tebal, itu disalin oleh Al-Ustaz Aun Rafiq rahimahullahu taala. Kenapa? Karena nggak punya duit. Ya, karena tidak punya duit. Ya kalau punya duit ya beli. Karena nggak punya duit akhirnya nyalin. Ya, dan memang demikian kehidupan beliau, karena orang tuanya tidak memiliki harta, tidak memiliki uang, harus belajar, tidak punya buat beli beras, makannya cuma intip, tahu intip, ya, makan cuma intip seadanya, harus kerja dan yang lain sebagainya. Ada perjuangan yang harus dikeluarkan. Taib, wa fihi taqulu katibatuhu Maryamu bintu Abdul Qadir. Jadi ternyata yang menulis itu namanya Maryam binti Abdul Qadir. Jadi naskah itu ditulis ulang, disalin ulang oleh seorang wanita namanya Maryam binti Abdul Qadir. Di dalam kitab itu dia membuat satu peringatan, satu catatan. Beliau mengatakan, arju man wajada fihi sahwan an yaghfira li khata'i. Saya berharap siapapun orang yang menjumpai adanya kekeliruan di dalam penulisan buku ini, kamus ini, semoga dia berkenan untuk memaafkan kesalahanku. Ya, dia yang nulis ulang naskah tadi, kalau seandainya tatkala dicocokkan dengan naskah yang lain ada kekeliruan, saya minta maaf, kata wanita tersebut. Dia melanjutkan, li'anni bainama kuntu akhuttu biyamini kuntu ahuzzu mahda waladi bishimali. Katanya wanita tersebut, karena saya tatkala sedang nulis nyalin ulang kamus ini, saya nulis dengan tangan kanan, sedang tangan kiriku sedang ngomong bayi, ya. Jadi tangan kanan pakai nulis, tangan kiri ngomong bayi. Subhanallah. Kira-kira ini menunjukkan semangat atau menunjukkan kemalasan, Mbak? Menunjukkan semangat para wanita untuk menuntut ilmu. Kalau zaman sekarang tangan kanan gosok, ya, tangan kanan nulis, tangan kiri gosok, ya. Ya, tangannya nulis, kirinya gosong. Tapi ini sekali lagi menunjukkan tentang semangat para wanita, tidak kalah dari semangat para laki-laki. Ibnul Athir, Abu Sa'adat, Al-Imam Ibnul Athir rahimahullahu taala, Abu Sa'adat, salah seorang di antara ulama kenamaan di dalam ilmu hadis. Bukan. Nah, ini ceritanya yang lain. Ini semuanya segini, ini kisah loh, Pak. Subhanallah. Isinya kisah. Taib. Dan untuk menulis kitab ini, penulisnya menulis selama 15 tahun. Subhanallah. Ada 3 buku. Nulis mengumpulkan semua kisah-kisah ini selama belasan tahun. Jadi nulis satu buku, kalau zaman sekarang zaman apa, Pak? AI. Pencet jadi, ya. Kalau zaman dulu harus membaca. Nah, kemudian yang berikutnya, kisah yang berikutnya adalah kisah seorang wanita yang bernama Khadijah Al-Amudi. Ya, Khadijah Al-Amudi rahimahullahu taala. Beliau pernah menyalin ulang kitab An-Nihayah karya Imam Ar-Ramli rahimahullahu taala. Kitab An-Nihayah karya Imam Ar-Ramli, salah seorang di antara ulama dalam mazhab Syafi'iyah, kitab fikih. Samaniyata ajza. Kitab fikih itu sebanyak 8 juz. Ya, 8 juz. 8 juz itu ya segini-segini lah, Pak. Ya 8 juz segini-segini, 8. Kalau segini 8 ya seginilah ya. Baik. Seorang wanita namanya Khadijah Al-Amudi. Wa qalat fi akhir ats-tsamin, ada 8 juz yang dia salin dari kitab apa namanya tadi? An-Nihayah karya Ar-Ramli.
Di akhir halaman juz yang ke-8, dia mengatakan fal ya'dzurni man waqafa ala hadzal kitab. Semoga orang yang membaca kitab ini memberikan maaf kepadaku. Fa inni katabtuhu wa ana urdi'u waladi. Ya, sesungguhnya aku menulis buku ini, menyalin buku ini sambil nyusui anakku. Ya, sambil nyusui anakku. Subhanallah. Ini termasuk di antara semangat dari para ulama di dalam menuntut ilmu, mempelajari ilmu syar'i. Nah, baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan tentunya masih banyak sekali kisah-kisahnya. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, salah satu di antara perkara yang menunjukkan tentang semangatnya para wanita di kalangan para salaf untuk menuntut ilmu syar'i, di antaranya adalah kisah dari Amrah ibnu Abdurrahman al-Ansariyah rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, beliau membuat sebuah menulis sebuah biografi tentang Amrah binti Abdurrahman al-Ansariyah radhiyallahu ta'ala anha, di mana beliau mengatakan haddatsa anha waladuha. Amrah binti Abdurrahman adalah salah seorang wanita dari kalangan ahli hadis, ya, wanita dari kalangan ahli hadis, punya hafalan hadis. Haddatsa anha waladuha Abu Rijal Muhammad bin Abdurrahman. Yang meriwayatkan dari Amrah yang pertama adalah putranya sendiri, yaitu Abu Rijal Muhammad bin Abdurrahman. Jadi anaknya belajar mengambil riwayat hadis dari siapa? Dari ibunya. Ibunya ahli hadis. Karena ibunya ahli hadis, jadi anaknya belajar hadis kepada siapa? Kepada ibunya. Kemudian wabnahu Harithatu wa Malik. Kemudian yang mengambil ilmu dari Amrah binti Abdurrahman adalah dua putra dari Abu Rijal. Jadi Amrah punya anak tadi Muhammad ibnu Abdurrahman, Muhammad punya anak dua. Yang pertama adalah Harithah, yang kedua Malik. Dua-duanya belajar dari neneknya, ngambil hadis dari siapa? Dari neneknya. Jadi yang mengambil hadis dari dia adalah anaknya Muhammad, kemudian yang kedua adalah cucunya Harithah dan juga Malik. Wa banu ukhtiha, dan juga yang belajar dari dia adalah putra dari saudarinya yang bernama Al-Qadhi Abu Bakar ibnu Hazm, belajar dari bibinya. Kemudian wabnahu, dua putranya Abu Bakar ibnu Hazm, yaitu Abdullah dan juga Muhammad. Jadi seorang wanita yang sangat berkah, menjadi seorang ahli hadis. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara contoh dari wanita ahli ilmu di era para sahabiyat adalah tentang kisah dari Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Ummu Sulaim salah seorang di antara wanita dari kalangan era salaf yang sangat giat, sangat bersemangat di dalam menuntut ilmu. Apapun yang terjadi permasalahannya, maka sangat sering sekali beliau bertanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya Ummu Sulaim datang ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tentang urusan-urusan agama. Dan ini rata. Semua wanita dari kalangan Ansar, mereka adalah para wanita yang sangat gemar sekali belajar. Mereka sangat giat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah salah satu di antara contohnya. Demikian pula dengan Hafsah, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafsah binti Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anha. Di mana Al-Baladhuri, beliau pernah mengatakan anna ummul mu'minin Hafsah binta Umar ibn al-Khattab kanat tata'allamu al-kitabata fil jahiliyah ala yadi imra'atin katibatin tud'a Shifa al-Adawiyah. Di mana ummul mu'minin Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anha, beliau di masa jahiliyah sangat semangat sekali belajar
tentang bagaimana tata cara baca dan juga tulis. Karena kita tahu Umar dari kalangan suku Quraisy, dan salah satu di antara yang menjadi ciri khas dari masyarakat suku Quraisy pada masa tersebut adalah mereka para masyarakat yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Saking semangatnya untuk mengentaskan diri dari kebodohan, Ummul Mukminin Hafsah binti Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anha, beliau belajar. Itu di masa apa? Di masa jahiliyah, sebelum menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma tazawwajaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talaba ila Shifa'i an tu'allimaha tahsin al-khat. Setelah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diputus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bahkan meminta kepada Syifa al-Adawiyah untuk mengajari Hafsah tentang memperbagusi cara menulis. Dulu belajar menulis, sekarang belajar tentang bagaimana tata cara memperbaiki tulisan khat. Wa tazyinahu, dan juga bagaimana tata cara untuk memperindah ya tulisan bahasa Arabnya tadi. Kama 'allamatha aslal kitabah, sebagaimana dulu Syifa al-Adawiyah pernah mengajari Hafsah tentang kaidah-kaidah dasar di dalam cara menulis huruf ya bahasa Arab. Ini salah satu di antara dalil semangatnya wanita di era sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk belajar. Ya, sama di Sabilun Najah juga sama ya. Ini kalau kita masuk sejarah mungkin kita dibacakan ya. Dulu di Masjid Al-Barakah ada bapak-bapak semangat apa? Belajar khat ya. Nah, menjadi pelajaran buat orang-orang setelah kita. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara wanita yang sangat semangat untuk mempelajari ilmu di abad ketiga Hijriah adalah salah seorang wanita yang bernama Khadijah Al-Qayrawaniyah. Ya, Khadijah Al-Qayrawaniyah, beliau merupakan putri seorang imam besar yang bernama Sahnun bin Sa'id At-Tanuhi. Ya, salah seorang di antara ulama yang memegang panji mazhab Malikiyah di daerah Maroko, ya, di daerah Maroko. Dan Sahnun salah seorang di antara ulama besar. Beliau punya kitab yang sangat banyak, di antaranya adalah kitab yang berkaitan dengan adab-adab dalam belajar. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala menulis satu biografi tentang putrinya Sahnun. Bapaknya adalah ulama. Selain menulis biografi tentang bapaknya, Al-Imam Adz-Dzahabi juga menulis tentang biografi putrinya yang bernama Khadijah Al-Qayrawaniyah dari daerah yang namanya Qayrawan, ya, daerah namanya Qayrawan. Al-Qadhi Iyad rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Kanat Khadijatu 'aqilatan, 'alimatan, dzata siyanatin wa dinin." Khadijah Al-Qayrawaniyah adalah seorang wanita yang sangat cerdas. Alimah, dia adalah seorang wanita yang sangat berilmu, ilmunya dalam. Dzata siyanatin wa din, dia adalah wanita yang menjaga kehormatannya dan juga menjaga agama. Wa kana abuha yuhibbuha hubban syadida, dan bapaknya yaitu Sahnun sangat mencintai putrinya tadi, sangat menyayangi putrinya tadi. Wa yastashiruha fi muhimmati umurihi, bahkan saking pinternya anaknya tadi Khadijah Al-Qayrawaniyah, sampai-sampai bapaknya yaitu Sahnun yang sudah menjadi alim, kalau beliau sedang dihadapkan dengan perkara-perkara yang besar, beliau akan meminta pendapat dari putrinya, ya, meminta pendapat dari putrinya. Hatta innahu lamma 'urida 'alaihi al-qada lam yaqbalhu illa ba'da an akhadha ra'yaha. Sampai tatkala Sahnun ditawari oleh khalifah untuk menjadi qadhi, ya, untuk menjadi qadhi. Qadhi itu beda dengan mufti. Kalau qadhi itu tugasnya adalah menyelesaikan urusan, ya, menyelesaikan urusan manusia. Ini si A, si B sengketa, datang ke qadhi, urusan harus selesai, harus clear. Kalau mufti tidak, mufti itu gunanya, fungsinya adalah untuk berfatwa. Beda hukum. Kalau mufti, fatwanya tidak mengikat. Kita boleh ambil, kita boleh tidak. Tapi kalau qadhi, apa yang ditetapkan oleh qadhi harus dijalankan. Itu beda antara qadhi dengan
dengan mufti. Sahnun ditawari untuk menjadi qadhi. Sebelum beliau ambil jabatan tersebut, minta pendapat dulu kepada putrinya. Bukan karena anaknya, tapi karena ilmunya. Ilmu dari Khadijah Al-Qayrawaniyah. Wa kadza kana yaf'alu akhuha Muhammad ba'da wafati abihima. Demikian pula yang dilakukan oleh saudaranya yaitu Muhammad, ya, Muhammad bin Sahnun, tatkala bapaknya sudah meninggal dunia, minta pendapat kepada saudarinya karena saudarinya adalah seorang ahli ilmu, ya, seorang ahli ilmu. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah salah satu di antara contoh bahwasanya wanita itu memiliki peran besar di dalam kebangkitan ilmu dari para laki-laki. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, beliau adalah salah seorang di antara imam yang dari kecil sudah semangat untuk belajar. Mulai dari usia di mana dia itu kalau pakai baju harus dibantu pakai oleh ibunya. Ya, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Usia berapa, Pak? Anak itu pakai baju masih dibantu oleh ibunya. 5 tahun. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. 7 tahun lah ya, 7 tahun. 7 tahun. Bagaimana bentuk semangatnya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala? Beliau itu sebelum subuh sudah bangun. Sudah bangun, sudah mandi, sudah pakai baju itu sebelum subuh. Mau berangkat keluar dari mana? Keluar dari rumahnya untuk menuju majelis ilmu. Katanya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, dulu tatkala saya usia masih belia, sebelum subuh saya mau keluar dari rumah, ibuku itu megangin saya. Ini saking ibaratnya kalau zaman sekarang, Pak, kita punya anak-anaknya itu pengen lari aja sama ibunya, Pak, dipegangi. Tapi ini anaknya bukan lari pengen mengambil makanan, mainan, tapi pengen lari menuju majelis ilmu. Katanya Imam Ahmad, dulu ibuku itu makai imamah kepadaku, makain imamah. Kemudian kata ibuku, nunggu sebentar, nunggu waktu itu benar-benar hampir subuh, jangan terlalu malam keluar dari rumah. Dikasih motivasi oleh orang tuanya, oleh ibunya, bapaknya sudah meninggal dunia. Dikasih motivasi oleh ibunya, dikasih semangat, dibantu bagaimana caranya supaya anak itu bisa dekat dengan ilmu. Demikian pula sosok Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Al-Imam Syafi'i orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki uang, lahir di Gaza. Setelah lahir di Gaza, bapaknya meninggal dunia, akhirnya dibawa oleh ibunya ke Mekah. Ya, lahir di Gaza, dibawa lagi ke Mekah. Karena Al-Imam Syafi'i adalah salah seorang di antara imam yang memiliki nasab jalur yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya salah satu gelar dari Al-Imam Syafi'i adalah Al-Imamul Muttalibi, ya, imam yang memiliki jalur nasab kepada Al-Muttalib, ya. Sukunya suku Quraisy, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Suaminya meninggal dunia, bapaknya meninggal dunia, sudah tidak ada lagi yang memberikan nafkah. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau tatkala berangkat ngaji kepada gurunya, beliau mengatakan, ibuku tidak memiliki harta sedikit pun yang bisa untuk diberikan kepada sang guru. Untuk beli buku saja kita tidak punya harta, kata Imam Syafi'i. Akhirnya saya mencari lembaran-lembaran kertas, bekas-bekas tulang untuk dicatat apa? Untuk mencatat ilmu. Itu siapa, Pak? Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kalau modelnya seperti kita, mungkin kita akan mengatakan wis nah lele, wis salah belajar, bantuin ibu kerja. Ya, bantuin ibu apa? Mencari nafkah. Kita ini hidupnya sulit. Kalau kamu belajar nanti siapa yang mau mencari nafkah, apalagi kalau ibu sakit dan lain sebagainya. Tapi subhanallah, besar jiwa dari ibunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang menjadikan nasihat untuk kita semua, ya, bagaimana semangat mereka di dalam menuntut ilmu. Di dalam kitab ini ma'asyiral muslimin disebutkan satu judul yang sangat indah. Beliau mengatakan, ulama'u mata aba'uhum farabbathum 'alal ilmi ummahatuhum. Ulama-ulama yang mereka itu yatim, bapaknya meninggal dunia. Akan tetapi farabbathum 'alal ilmi ummahatuhum. Akan tetapi mereka dibina oleh ibu-ibu mereka, ibunda-ibunda mereka
untuk menjadi para ulama, pembawa ilmu syar'i, ya, pembawa ilmu syar'i. Saya teringat dengan sebuah judul buku yang masyhur beberapa waktu yang lalu, judulnya adalah Ibunda Para Ulama. Pernah dengar, Pak? Ibunda Para Ulama itu karyanya Ustadz Sofyan Baswedan, ya, kalau tidak salah. Ibunda Para Ulama. Ya, Ustadz Sofyan Baswedan, Ibunda Para Ulama. Ini buku bagus, ya, dibaca oleh para ibu supaya ada motivasi, ya, lebih semangat, lebih giat, dan lebih bisa untuk menguatkan hati untuk membina putra putrinya di dalam ilmu syar'i. Nah, taib. Salah satu di antara kisah yang sangat menarik, tentunya kisahnya sangat banyak sekali. Al-Imam Malik ibnu Anas rahimahullahu taala, imam dari hijrah. Beliau pernah mengatakan, "Kanat ummi tu'ammimuni." Kata Imam Malik ini, Imam Malik bapaknya juga sudah meninggal dunia. Ya, jadi subhanallah, keterbatasan di dalam harta, keterbatasan di dalam keberadaan orang yang dekat dengan kita itu ternyata tidak menjadikan tidak menjadikan mereka untuk terbatasi di dalam menuntut ilmu. Ya, meskipun bapaknya sudah meninggal dunia, kisah sangat banyak sekali, Pak. Jadi ada ulama yang bapaknya meninggal dunia dibina oleh siapa? Dibina oleh ibunya. Ada ulama yang meninggal ibunya dibina oleh bapaknya. Ada ulama yang meninggal bapak dan ibunya. Siapa yang bina ini, Pak? Gurunya ada yang membinanya, dan yang lain sebagainya. Dan salah satu di antara nggak usah kecil ceritakan. Baik, Al-Imam Malik rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Kanat ummi tu'ammimuni." Adalah ibuku dulu setelah wafatnya bapakku, kata beliau, ibuku itu sering memakaikan imamah kepadaku. Wa taqulu li, dan kemudian beliau berkata kepadaku, "Idhhab ila Rabi'ah." Wahai Malik, wahai anakku, pergilah kepada Rabi'atul Ra'i. Fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Kemudian pelajarilah dari adabnya sebelum engkau mempelajari ilmunya. Ini pesan dari ibunya Al-Imam Malik rahimahullahu taala kepada putranya, yaitu Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kanat ummuhu tantaqilu bihi min baladin ila balad. Ibunya Al-Imam Syafi'i saking enggak punyanya uang, enggak punya harta, tempat tinggal enggak ada. Kata Al-Imam Syafi'i, saya dengan ibuku itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Bahasa kita sekarang dari satu kontrakan ke kontrakan yang lainnya. Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan, kuntu yatiman fi hijri ummi. Saya itu dulu adalah anak yatim, ditinggal oleh bapakku tatkala saya masih kecil. Saya dibina, dibesarkan oleh ibuku. Falamma ata alayya sanatani hamalatni ummi ila Makkah. Tatkala saya berusia 2 tahun, saya dibawa oleh ibuku untuk kembali ke kampung halaman bapakku yang berada di Makkah. Fadafa'atni ilal kutab. Kemudian ibuku meskipun tidak punya uang, tidak punya harta, beliau memasukkanku ke kutab. Kutab itu adalah bahasa kita sekarang apa, Pak? TK, ya. Bahasa kita adalah TK. Tapi dulu kutab itu fokusnya 2. Kutab zaman dulu itu fokusnya baca Quran, hafalan Quran sama matematika. Ya, sama hitung-hitungan, itu 2. 2 yang menjadi materi utama dulu di era para salaf. Al-Quran sama hitung-hitungan. Walam yakun 'inda ummi ma tu'tini an ashtariya bihi qaratisa qattu. Kata Imam Syafi'i. Dan ibuku sama sekali tidak punya uang yang bisa saya gunakan untuk membeli kertas. Ini beliau benar-benar menyampaikan apa adanya di masa itu. Benar-benar ibuku nggak punya duit untuk beli buku tulis, buku halus kasar, nggak punya duit. Apalagi buat beli seragam. Buat beli seragam, buat beli sepatu, nggak ada sama sekali. Apalagi harus beli rautan, harus beli tip-ek, ya, tas, udah nggak ada. Untuk beli kertas saja tidak punya.
Fakuntu idza ra'aitu 'azman, kalau seandainya saya melihat tulang, yaluh, yang dia itu bersinar, maksudnya bersih tulang itu, nggak ada sisa-sisa dagingnya, nggak ada sisa-sisa lemaknya. Tulang itu kalau kena panas itu bersinar gitu ya, meling. Akhudhuhu, saya pun ambil, saya lelesin tulang-tulang itu. Fa'aktuba fi, kemudian saya gunakan untuk menulis. Ya, subhanallah. Nggak punya kertas, nulisnya pakai apa? Nulisnya pakai tulang. Ini bukan berarti kita harus nyari tulang. Kita punya buku, kita gunakan buku kita, ya. Tapi ini menunjukkan bahwasanya zaman dulu Al-Imam Syafi'i, keterbatasan dalam finansial tidak membatasi beliau untuk belajar. Fa idzam tala'a tarahtuhu fi jarratin kanat lana. Kalau seandainya tulang itu sudah penuh, ya, tulang itu sudah isinya sudah catatan semua. Bolak-balik di pinggir-pinggirnya semuanya sudah isinya catatan, saya akan masukkan ke dalam karung goni. Jarrah itu karung goni. Kemudian walam yakun 'indaha ma tu'tini atahammalu bihi. Katanya beliau, ibuku juga tidak punya makanan yang bisa digunakan untukku sebagai bontot. Subhanallah. Gak punya duit buat beli buku, buat beli apapun, buat beli kertas, gak punya. Terus uang saku pun gak punya, ya. Gak ada bontot, gak ada makanan, gak ada uang jajan, semuanya gak ada. Farahanat daraha. Akhirnya ibuku berhutang. Subhanallah. Farahanat daraha. Farahanat daraha ala 16 dinaran. Kemudian kata Imam Syafi'i, satu-satunya tempat tinggal yang kami miliki yang seadanya, tidak terlalu mewah. Jadi kita bisa bayangkan, kalau untuk beli makan, terus beli kertas itu tidak punya duit, kira-kira rumahnya bagaimana, Pak? Ya tentunya tidak akan apa? Tidak akan mewah. Rumah satu-satunya yang dimiliki oleh ibunya Imam Syafi'i, kata beliau, rohanat. Beliau berhutang. Terus rumah itu dijadikan apa? Barang gadai. Jadi beliau berhutang, terus kemudian rumah itu dijadikan barang gadai. Berapa yang beliau utangi? Ala 16 dinar. Beliau itu berhutang, ibunya itu hutang 16 dinar, ya, 16 dinar. Apa yang dilakukan oleh ibunya? Apakah buat beli makan, kemudian buat beli minum, buat macam-macam? Tidak. Katanya Imam Syafi'i, wa dafa'atha ilayya. Kemudian duit itu 16 dinar semuanya dikasihkan oleh ibuku di kantongku. Ya, ditaruh di kantongku. Fatahammaltu biha. Itu yang tak gunakan untuk menuntut ilmu. Subhanallah. Itu ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Belum lagi imam-imam yang lainnya. Makanya kadang-kadang kita sebagai anak itu harus mikir bahwa orang tua itu kadang-kadang tidak makan enak bukan karena tidak bisa, tapi ada yang diprioritaskan. Apalagi kalau anaknya banyak, ya. Apalagi kalau anaknya banyak. Yang satu mondok, yang satu mondok, yang satu mondok. Ya, orang tua setiap tahun pusing, ya, memikirkan bagaimana cara membayar SPP-nya, bagaimana jajannya, bagaimana beli kitabnya. Bukan orang tua nggak bisa kaya, bukan. Tapi ternyata ada yang lebih diprioritaskan dari orang tua itu sendiri. Nah, demikian ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita kita adzan terlebih dahulu, insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Sallallahu alaihi wasallam ala nabi Muhammad. Allah
Jazakumullah khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah, ma ba'd. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan tentang kisah dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah taala. Tadi sudah kita cuplik sedikit. Tapi saya akan bacakan tentang bagaimana perjalanan ilmu Imam Ahmad adalah perjalanan yang tidak main-main. Yang semua ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kepada kita bahwa keberhasilan dalam ilmu itu bukan soal kaya. Ya, kalau kita kadang-kadang di sekolah, mondok ini untuk santri-santri semuanya harus paham bahwa kadang-kadang kita itu sebagai orang yang terlahir di orang tua yang biasa, itu kadang-kadang kita minder. Itu kita belum bisa beli buku, si fulan itu bukunya paling bagus. Ya, kita harus hanya fotokopian, si fulan bukunya apa? Bukunya yang sudah cetak, ya bukunya yang mahal dan sebagainya. Si fulan kalau seandainya beli penghapus, pensilnya sendiri, pulpennya sendiri, penghapusnya sendiri, tip X-nya sendiri, terus punya tempat sendiri. Sedangkan kita kalau nulis pakai pensil terus atasnya itu dikasih apa, Pak? Karet, ya. Mustafa kita itu semuanya itu satu circle gitu itu. Ya. Dan yang lain sebagainya. Bajunya ganti, sepatunya nggak bolong-bolong. Beda dengan apa? Dengan kita. Kita harus paham, kita sebagai orang tua harus juga meyakinkan anak kita. Ya, kita sebagai anak juga harus yakin bahwa ilmu itu taufik, ilmu itu pemberian dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada urusannya orang kalau kaya dia berhasil di ilmu, itu tidak ada. Tidak ada konsep seperti itu. Orang kalau kaya pasti berhasil, kalau tidak kaya terus tidak berhasil, itu tidak ada. Kita akan bacakan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Qala an walidatihi. Imam Ahmad pernah bercerita tentang ibundanya. Yang tadi sudah saya cuplik. Kuntu rubbama aradtul bukura ilal hadis. Saya itu di masa saya masih kecil, pengen banget saya sebelum subuh itu sudah berangkat. Sebelum subuh, saya sudah bangun, sudah sholat, sudah mandi, sudah siap-siap, saya pengen berangkat. Fatakhudhu ummi bi thiyabi. Tapi ibuku tuh selalu gondeli bajuku. Bajuku tuh dipegangi terus sama ibuku. Watakul, dan ibuku mengatakan hatta yu'adzinan nas. Wahai Ahmad, tunggu sebentar sampai adzan subuh itu terdengar. Kalau adzan subuh terdengar, tanda jalan itu sudah ramai para penuntut ilmu. Kemarin saya katakan zaman dulu beda dengan zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang maghrib sampai tengah malam apa? Ramai. Tadi tengah malam sampai subuh sepi. Ya seperti kota mati. Zaman dulu beda. Maghrib sepi. Semua orang itu berada di rumahnya masing-masing. Yang ibadah, yang tidur, yang baca, dan yang lain sebagainya. Nanti begitu seperti malam yang terakhir, semuanya keluar dari rumah masing-masing untuk menuju majelis ilmu. Kita bisa bayangkan, satu rumah syekh itu yang hadir 3.000 orang. Kita bisa bayangkan seberapa ramenya jalan waktu itu sebelum subuh. Sebelum apa? Sebelum itu kajian harian. 3.000 orang itu sebelum subuh itu harian, kajian harian.
Hatta yu'adzinan nas, katanya ibunya Imam Ahmad. Khawatir ibunya kepada anaknya, tunggu sampai adzan subuh itu apa? Berkumandang. Kalau adzan subuh berkumandang, berarti masjid itu sudah ramai, sudah banyak orang, di jalan-jalan juga banyak penuntut ilmu. Beliau mengatakan, "Walamma zada maddus suyuli binahri Dujlah." Tatkala sungai Dujlah itu sedang ditimpa suyul. Suyul itu artinya banjir bandang. Ya, banjir apa? Banjir bandang. Nanti jenengan bisa buka sendiri sungai Dujlah, gitu ya. Tatkala arus dari sungai Dujlah itu meninggi, sedangkan belajar itu harus berenang ke sana. Qila li Ahmad, ini subhanallah. Karena beliau terbiasa bangun sebelum subuh, belajar sampai malam dan sebagainya. Qila li Ahmad, dikatakan kepada Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala, ta'buru li huduri majlisi ilm. Wahai Ahmad, sungai segini derasnya. Kira-kira kalau kamu ditanya, apakah kamu akan melewati dengan berenang sungai ini? Katanya Imam Ahmad, ummi la tada'uni. Ibuku yang tidak membiarkanku. Kalau seandainya ibuku biarkanku, ibu bakalan apa? Tak seberani. Berenang pun tidak masalah. Itu kata Imam. Nah, ini usia kecil loh, Pak. Bukan sudah besar. Kalau sudah besar beda lagi ceritanya Imam Ahmad. Imam Ahmad kalau sudah tua, sudah punya anak, ya, beliau itu sempat masih tangan kanan bawa tinta, tangan kiri bawa sendal. Ya, tangan kanan bawa tinta, tangan kiri bawa sendal. Terus kemudian beliau berlari menuju syekh berbarengan dengan para pemuda. Dalam kondisi beliau sudah tidak muda lagi. Sampai orang-orang itu gedek-gedek. Sudah tua begini masih semangat apa? Menuntut ilmu. Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala. Kemudian dikomentari, wa kana hadha tiflul yatimu Ibnu Hanbalin mahalla ajabin wa i'jabin mimman asaruh. Kata beliau, sesungguhnya si anak yatim ini, yaitu Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala, adalah menjadi orang yang sangat ditakjubi dan diherani oleh orang-orang yang sezaman dengannya. Orang-orang yang hidup sezaman dengan Imam Ahmad itu heran dengan Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala. Hatta inna ahadal ulama il athriya, sampai ada ulama yang kaya raya, ya, ulama yang kaya raya. Qala dzata yaum, beliau pernah berkata suatu hari. Ini jenengan ingat-ingat apa yang disampaikan oleh ulama ini. Ana unfiqu ala waladi. Saya itu memberikan nafkah jor-joran sama anakku. Ini saya orang kaya nih, kata beliau. Anakku belajar itu semuanya tak kasih. Mau jajan banyak tak kasih, mau kitab banyak tak kasih, mau minta apapun pondok yang mahal tak berikan. Katanya ulama ini. Wa aji'uhum bil mu'addibin ala an yata'addabu. Bahkan bukan hanya tak suruh pergi saja. Bahkan kalau pas di rumah, saya sewa para orang-orang itu untuk mengajari anakku di rumah. Belajar di sekolah, semua fasilitas dikasih, pulang ke rumah tak privatin. Bahasanya semacam itulah. Fama arahum yuflihun. Tapi saya heran, kenapa kok anakku nggak jadi? Nggak seperti Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Wa hadza Ahmad Ibnu Hanbal gulamun yatim. Sedangkan si anak ini, bapaknya sudah nggak ada, duitnya nggak ada, mau belajar itu nggak ada yang digunakan untuk apa? Digunakan untuk bekal. Kunzur kaifa yakhruj. Tapi lihat gimana jadinya si anak yatim tersebut. Wa ja'ala ya'jab. Akhirnya dia pun apa? Heran dengan Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita bahwasannya yang namanya ilmu itu bukan urusan siapa yang paling apa? Yang paling kaya. Bukan siapa yang paling fasilitas mewah. Tapi kita sebagai penuntut ilmu, siapa yang di antara kita yang paling serius, ya? Enggak punya kertas, tulang pun jadi, gitu ya. Enggak punya kasur, tikar pun jadi. Ini zaman apa? Zaman-zaman para ulama tatkala mereka menuntut ilmu. Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, nasya'a yatiman. Beliau juga apa? Beliau juga yatim. Al-Imam Al-Bukhari itu dulu kecilnya buta, Pak. Kecil buta, enggak bisa belajar. Sampai akhirnya ibunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi, saking beliau nangisnya luar biasa sang ibu karena ngelihat anaknya itu kasihan buta di masa kecilnya, minta kepada Allah supaya anaknya disembuhkan dari penyakit
butanya. Dan ternyata bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi. Kemudian tidak lama setelah itu Al-Imamul Bukhari bisa kembali melihat ya kekuatan doa seorang ibu. Farabbathu ummuhu ya. Kemudian tatkala beliau itu tumbuh dalam kondisi yatim, nggak ada bapaknya, nggak ada hartanya, beliau dibina oleh ibunya. Beliau mengatakan, kharajtu ma'a ummi wa akhi Ahmad ila Makkah. Falamma hajajtu raja'a akhi biha wa takhallaftu ana fi talabil hadis. Kata beliau, tatkala saya itu masih kecil, saya diantar sama kakakku, abangku namanya Ahmad. Kemudian ditemani juga sama ibuku, ya, diantarkan sampai ke Mekah. Al-Imamul Bukhari itu bukan orang Arab, Pak. Beliau itu orang Asia, gitu ya. Dari daratan Rusia bahkan. Tatkala mau berangkat menuntut ilmu itu harus berangkat kemana? Ke Mekah terlebih dahulu, jalan kaki, nggak punya duit. Makanya diantar sama saudaranya, sama kakaknya, juga sama ibunya. Sesampainya di Mekah, haji bertiga. Setelah selesai haji, ibunya sama saudaranya pulang, Al-Imam Bukhari yang masih kecil itu dibiarkan untuk menuntut ilmu hadis. Ya subhanallah. Diantar sampai pondoknya, kemudian setelah itu ditinggal pulang, dibiarkan untuk apa? Dibiarkan untuk belajar. Kalau kita bicara tega atau tidak tega, Pak, kira-kira kalau jadi ibunya Imamul Bukhari, tega atau tidak, Pak? Nah, tega atau tidak? Dari mana itu Rusia misalnya, dari Asia, berangkat Arab Saudi kan juga Asia ya. Asia Timur dengan Asia Tengah gitu ya, misalnya. Kemudian tatkala berangkat sampai di sana sangat jauh, tidak ada alat komunikasi, bekalnya sedikit, ditinggal begitu saja untuk menuntut ilmu hadis. Kita kalau mikir tega atau tidak tega, jelas apa Pak? Tidak tega. Yang kadang-kadang yang cuma 1 kilo anaknya mondok saja Bapak sudah sakit, ya. Yang sakit siapa? Ibunya. Yang sakit neneknya. Akhirnya disuruh apa? Disuruh pulang. Padahal subhanallah kalau pengen sabar sedikit, anak itu bisa jadi apa? Pembawa ilmu. Ya, saya pernah punya murid dulu dari Pasuruan. Pasuruan ke Gresik itu berapa jam ya? Ya 1-2 jam lah ya. Dari Pasuruan ke Gresik. Orang tuanya kuat, tapi yang nggak kuat siapa? Neneknya. Ya, neneknya ngomong sama orang tuanya kayak anakmu kon balik. Dibawa disuruh untuk bawa pulang. Akhirnya diberikan nasihat untuk sabar, supaya bersabar. Kemudian sang anak juga serius untuk belajar. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada sang anak untuk memahami agama, ya, memahami agama. Salah satu di antara santri yang memiliki pengaruh besar terhadap keluarganya. Jadi itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya kisahnya sangat banyak sekali, mulai dari ulama-ulama di era sahabat yang disebutkan oleh beliau, Anas ibnu Malik, Samurah bin Jundub, Abdullah ibnu Hisham, ya, Al-Imamul Auza'i rahimahullahu taala, dan yang lain sebagainya, yang menunjukkan kepada kita bahwa para wanita memiliki peran yang besar di dalam pendidikan anaknya, ya, menjadi kesatria di dalam ilmu. Al-Imamul Auza'i pernah dikatakan orang-orang yang sezaman dengannya, ajizatil muluku an tu'addiba nafsaha wa auladaha adabal Auza'i fi nafsi. Orang-orang yang sezaman dengan Al-Imamul Auza'i, salah seorang di antara imam ahlu sunnah, mereka pernah mengatakan, para raja, mereka tidak mampu untuk mendidik diri mereka dan juga mendidik anak keturunan mereka seperti halnya Al-Imamul Auza'i dalam terdidiknya diri beliau. Ya, dalam terdidiknya diri beliau. Jadi sekali lagi ini ma'asyiral muslimin menjadi dalil bahwa belajar itu bukan tentang siapa yang paling banyak fasilitas dari orang tuanya. Ya, kalau seandainya banyak ada kemampuan kelebihan dari orang tuanya, walhamdulillah. Tapi kalau tidak, itu bukan menjadi apa, Pak? Bukan menjadi penghalang. Ini harus difahami oleh semua penuntut ilmu. Ya, semua penuntut ilmu. Cuman ada satu hal yang kadang-kadang menjadi penghalang. Anaknya kuat tapi orang tuanya yang tidak apa, Pak? Yang tidak kuat.
Makanya baik anaknya atau orang tuanya, dua-duanya harus kuat, ya. Orang tuanya harus kuat untuk sabar di dalam eh, apa bahasanya, Pak? Sabar di dalam hidup seadanya. Ya, sabar di dalam hidup seadanya. Kadang-kadang pengen makan martabak, pengen makan apa namanya Kentucky, tapi datang tagihan gitu ya, datang tagihan, akhirnya didahulukan apa? Didahulukan. Pengen beli A, pengen perbagusi motornya, pengen perbaiki rumahnya, tapi datang tagihan anaknya pengen beli buku, anaknya pengen beli A, B, C dan yang lain sebagainya, ya. Makanya kita kalau pulang ke rumah ini buat santri semuanya harus paham. Kalau kita pulang ke rumah terus di rumah makannya tidak lebih enak dari makanan pondok. Ya, ini kan sering kadang-kadang. Pulang ke rumah masakannya enak di pondok. Pulang ke rumah tempatnya lebih enak di pondok, lebih nyaman di pondok. Pulang ke rumah lihat kondisi rumah, lihat makanan di rumah, kadang-kadang lebih enak di mana? Lebih enak di pondok. Kita harus sadar bahwa kondisi rumah kita, kondisi ekonomi orang tua kita itu adalah bentuk perjuangan orang tua untuk kita. Nah, ini semuanya harus paham. Nah, kita cukupkan sampai di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan ini adalah akhir materi kita dari pekan muqaddimah yang semuanya dari awal sampai akhir kita membahas tentang dunia ilmu, meskipun hanya secuplik dan secuplik, tapi semoga menjadi bekal, menjadi motivasi kita untuk lebih semangat di dalam menuntut ilmu. Dan untuk pekan depan insyaallah taala kita akan mulai kajian intensifnya biiznillah subhanahu wa ta'ala. Untuk materinya belum ana informasikan ya Pak, insyaallah menyusul. Tapi sebelum kita tutup ma'asyiral muslimin, apabila ada yang mau ditanyakan terkait tentang materi-materi yang sudah kita bahas, kami persilakan. Silakan. Beberapa minggu yang lalu kita melihat dan sebelumnya jika sumberan itu dilakukan oleh orang yang tidak sholat, yang sholat itu membedakan antara yang menyembelih itu adalah orang yang sholat, akan dikatakan maka sumberannya kalau sumberannya tidak sudah diberikan dan sebelumnya saya sebagai seorang ibu sering dibeli yakin baik dari sapi atau makanan sapi, saya tidak tahu siapa yang membeli, apa yang harus aku, apa yang harus aku. Kondisi seperti ini saya jumpai tanpa saya sadar. Terima kasih. Pertanyaannya bagus, ma'asyiral muslimin, terkait tentang hukum menyembelih ya, hukum menyembelih. Jadi yang pertama yang perlu untuk kita ketahui, apa hukum sembelihan orang yang tidak sholat, kan begitu. Jadi hukum sembelihan orang yang tidak sholat itu dikembalikan kepada apa hukum orang yang tidak sholat. Baru setelah kita tahu hukum orang yang tidak sholat, maka kita akan tahu hukum apa hukum sembelihan orang yang tidak sholat. Itu yang pertama. Nah sekarang berarti perlu kita dudukkan apa hukum orang yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat ada dua, orang yang tidak sholat wajib, orang yang tidak sholat sunnah. Yang tidak sholat sunnah nggak menjadi pembahasan kita. Yang menjadi pembahasan kita orang yang tidak sholat wajib. Orang yang tidak sholat wajib itu ada dua kondisi. Kondisi yang pertama karena dia mengingkari kewajiban sholat wajib. Mengatakan sholat zuhur tidak wajib, sholat asar tidak wajib, maka orang semacam ini kafir. Dengan kesepakatan para ulama, kekufurannya karena menyelisihi ijma'. Makanya para ulama kita mengatakan menyelisihi ijma' menjadi salah satu sebab seseorang keluar dari agama Islam. Jadi itu yang pertama. Tapi ana rasa hampir mayoritas kaum muslimin tidak melakukannya. Jadi rata-rata yang terjadi di kalangan kaum muslimin itu yang kedua, yaitu dia masih meyakini kewajiban sholat tapi malas. Ya, malasnya ini bervariasi. Ada yang total tidak mengerjakan sholat, ada yang sebagian saja. Ada yang mengerjakan sebagiannya dan yang lain sebagainya. Ya, ada orang mengatakan, adapun sholat 5 waktu saya usahakan. Nah, ini usahakan ini indikator apa Pak? Bahwa sholatnya bolong-bolong. Ada yang sholatnya cuma 2 kali, Idul Adha sama Idul Fitri. Selain itu bolong. Apa hukum orang yang semacam ini ma'asyiral muslimin? Ada dua.
Ada kalanya dia meninggalkan secara keseluruhan, ada kalanya dia meninggalkan sebagiannya. Kalau di dalam mazhab Hanabilah, kita bicara perincian hukum, karena ini tidak menjadi ijma' di kalangan para ulama, ada khilaf. Kalau dalam mazhab Hanabilah, mereka mengatakan orang yang meninggalkan sholat sekali karena malas, hukumnya kafir, keluar dari agama Islam. Pendapat ini tidak disepakati oleh mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama dari kalangan ahli hadis dan juga ahli fikih, mereka menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat selama tidak ditinggalkan secara keseluruhan, maka hukumnya dia masih muslim. Ya, hukumnya masih muslim, akan tetapi dia wajib untuk bertaubat. Dari dua pendapat ini, ma'asyarul muslimin, secara personal, ana pribadi tatkala membaca dalil-dalil yang dikemukakan oleh jumhur dari kalangan para ulama ahli hadis dan juga ahli fikih, ana secara pribadi lebih condong kepada pendapat yang kedua. Jadi tidak sampai derajat kufur. Lantas bagaimana dengan ucapan sebagian para salaf yang mana mereka mengatakan kunna nara, kami kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang bahwa tidak ada amalan yang meninggalkannya kufur selain sholat. Maka sebagian para ulama kita menafsirkan bahwa yang dimaksud kufur di sini adalah kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam. Jadi kufrun duna kufrin, kufur yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Jadi ini ada dua pendapat di kalangan para ulama yang nanti turunannya akan berbeda. Nah, kita harus paham bahwa mayoritas asatidzah kita itu rata-rata belajarnya kemana? Belajarnya ke Arab Saudi, dan Arab Saudi itu mengusung madhab apa Pak? Madhab Hanabila. Ya, sebelumnya meskipun madhabnya Malikiyah, karena yang menjadi imam besar di Madinah itu adalah Imam Malik, tapi lambat laun madhab dari Baghdad, Imam Ahmad, itu mulai merambah sampai ke Arab Saudi. Karena guru-guru kita, Anda sering sampaikan, guru-guru kita itu banyak dari Arab Saudi, hingga kita menyangka bahwa seolah-olah pendapat yang paling benar itu adalah pendapat yang kedua tadi. Pendapat yang pertama, yang kedua. Yang pertama, gitu ya. Pendapat yang pertama. Jadi sebenarnya di sini masih ada khilaf. Ya, sebenarnya masih ada khilaf. Turunannya ma'asyarul muslimin tentu berbeda. Kalau ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat sekali karena malas itu kufur, maka sembelihannya pun tidak halal. Kenapa? Karena orang yang kufur dihukumi orang yang murtad. Orang yang murtad berbeda dengan ahli kitab. Dan orang yang murtad sembelihannya tidak halal, ya. Sembelihannya tidak dihalalkan. Adapun pendapat yang menurut ana pribadi lebih menenteramkan bagi ana adalah yang tidak kufur, maka sembelihan mereka masih dihukumi sah, dihukumi halal. Baik, sekarang ini kasus yang kedua. Tatkala kita membeli daging, membeli hewan di tempat yang Di tempat yang kita tidak tahu apakah orang yang menyembelihnya itu membaca basmalah ataukah tidak. Kita beli di pasar misalnya ayam yang sudah disembelih. Kita tinggal beli, ini saya beli ayam sekilo, ayam 2 kilo dan sebagainya. Atau sampai pun tatkala kita beli di yang ayam anget itu loh Pak. Ayam anget itu ayam baru nyembelih. Tatkala proses menyembelihnya pun kita juga tidak menyaksikan. Saya pengen beli ayam yang masih hidup gitu ya. Pokoknya disembelih. Tatkala proses menyembelihnya pun juga kita tidak mengetahui. Jadi apa kaidah yang berlaku dari para ulama berkaitan dengan hal ini? Maka tatkala seseorang berada di lingkungan yang mayoritasnya itu adalah muslim, maka sembelihan yang kita tidak mengetahui siapa yang menyembelihnya, hukum asalnya adalah dihalalkan. Ya, hukum asalnya adalah dihalalkan sampai benar-benar kita mengetahui bahwa dia sengaja meninggalkan basmalah, sengaja. Anda katakan apa Pak? Sengaja. Kenapa Anda katakan sengaja? Karena dulu pernah kita bahas bahwa orang yang lupa membaca basmalah untuk menyembelih, sembelihannya sah, ya, sembelihannya halal. Sengaja meninggalkan basmalah atau menyebut nama Tuhan yang lain, baru kemudian kita
kita tinggalkan. Itu kalau kita bicara di daerah, di negeri yang mayoritasnya itu adalah muslim, ya, mayoritasnya itu adalah muslim. Jadi kalau kita ditanya apa hukum beli ayam potong di pasar, apa itu ayam potong? Ayam yang sudah dipotong. Apa hukumnya, Pak? Sampai rumah tinggal digoreng. Halal tidak? Halal, ya. Halal insyaallah. Nah, jadi semacam itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada lagi, Pak? Tidak ada, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Kita tutup. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.